Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Piye kabare dulur-dulur APKP ya? Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, siang ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga jenengan demikian juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di dalam naungan ridha Allah SWT. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan pada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirat. Dulur-dulur KB, alhamdulillah di sini saya akan melanjutkan pandangan-pandangan saya sebagai orang awam terhadap penelitian Kiai Imad yang juga saya anggap sebagai orang awam ya. Maaf ya kepada para fans dan pendukung. Mengapa Kiai Imad saya pandang sebagai orang awam? Karena hingga saat ini tidak ada satupun ulama di dunia Islam yang mengatakan beliau sebagai ahli mazhab. Paham ya? Jadi saya sebagai orang awam sama-sama menanggapi orang awam yang namanya Imaduddin Usman. Kalau yang menyampaikan kritik misalnya tentang nasab Pak Alawi, seorang ahli nasab seperti Sayyid Mahdi Rojai atau siapa yang lain, yang juga saking saya abang nggak tahu yang lainnya, maka saya nggak berani menanggapi karena bukan level saya, bukan kelas saya harus tahu. Sedulurku kabeh, saya akan mengkoreksi apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imaduddin dalam masalah nasab Sadah Pahlawi. Jadi gini, sebagai seorang muslim, kita semua harus tunduk pada kode etik, pada tata krama, pada aturan main yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Jadi semua urusan kita ini sudah tercantum di dalam Al-Quran. Dan kalau aturan di dalam Al-Quran ini tidak kita taati, pasti akan timbul error, pasti akan timbul permasalahan. Disinilah saya menemukan suatu pelanggaran serius dari Kiai Imad dalam aturan penelitian di dalam Al-Quran, dalam aturan penelitian yang sudah digariskan di dalam. Saudaraku semua, di dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 6 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-ayat ya. Ini kata kunci di dalam penelitian khobariyah ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, jika datang padamu seorang fasik. Orang fasik itu bisa dikatakan orang yang secara moralitas tidak kredibel.
misalnya suka berbohong, suka melakukan dosa besar dan seterusnya. Ada orang fasik membawa berita fatabayyanu, maka lakukanlah konfirmasi. Lakukanlah pengecekan. Berita itu benar apa tidak. Ini perintah kode etik dasar dalam hal sejarah dalam Al-Quran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan bahwa penelitian terhadap sebuah riwayat itu dilakukan terhadap orang fasik, orang yang moralitasnya tidak kredibel, kapasitasnya tidak kredibel. Artinya apa? Jika seseorang menyampaikan suatu berita, suatu kabar, tapi orang tersebut secara moralitas kredibel, masyarakat misalnya masyarakat tidak ada yang mencela dia sebagai pembohong, masyarakat tidak ada yang mencela dia sebagai orang yang tidak berkompeten, lingkungan dia menganggap dia orang yang baik, ahli ilmu dan seterusnya, punya kapasitas, maka tidak perlu itu diteliti. Tidak perlu untuk diteliti. Apalagi sampai kemudian menuduh orang tersebut sebagai pembohong. Atau apa yang dilakukan sebagai suatu skandal kasus. Ini adalah praktek para ulama. Anda lihat di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Di situ Imam Nawawi menyampaikan sebuah riwayat dari Imam Syafi'i. Ya, itu di bab doa, ya, atau bab tentang jenazah, ya, orang yang sudah meninggal. Imam Syafi'i mengatakan, ya, dan wa yustahabbu ayyuqra'i 'indahu syai'un minal Qur'an. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasan. Jadi Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Syafi'i. Dan disunatkan untuk mayat itu, ya, agar dibacakan setelah pemakaman sedikit dari Al-Quran, bagian dari Al-Quran, dan jika dikhatamkan itu baik. Ini Imam Nawawi yang hidup ratusan tahun kemudian mengutip pernyataan Imam Syafi'i. Kira-kira jarak Imam Nawawi dan Imam Syafi'i itu ada 4 abad. Ada 4 abad. Tanpa sanad, tanpa menunjukkan sumber kita. Dan ulama menerima ini. Karena apa? Karena yang mengatakan Imam Syafi'i seorang ahli hadis yang terkenal kredibel, terkenal jujur, terkenal punya kapasitas, dia merupakan Imam Syafi'i. Ini kalau Anda cari di kitab Imam Syafi'i, kitab atau kitab Ar-Risalah atau yang lain, ini tidak ketemu. Tapi semua tahu bahwa riwayat Imam Syafi'i tidak hanya dari kitab-kitab itu. Ada manuskrip lah, ada sumber lisan yang bersanad lah, atau macam-macam sumber-sumber yang lain yang diterima oleh Imam Nawawi. Tidak ada orang para ulama yang berkompeten, yang berkapasitas dan mengatakan Imam Nawawi berbohong, Imam Nawawi nggak kredibel, Imam Nawawi nggak punya kapasitas. Nggak ada. Itulah etika para ulama. Jadi sebuah informasi kalau muncul dari informasi khobariyah, ya, kalau muncul dari orang yang berkapasitas, muncul dari orang yang kredibel, kapasitas punya kemampuan kredibel, moralitasnya bagus, bukan pembohong, itu diterima. Itu kode etik. Karena para ulama menerapkan ayat di dalam Al-Quran tadi,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah datang padamu orang fasik membawa berita, cara konfirmasi. Nah, artinya wong adil nyapa di konfirmasi. Sudah punya kapasitas terpenuhi. Jadi keadilan seseorang, kapasitas seseorang itu adalah bukti. Bukan dicari bukti, itu sendiri adalah bukti bagi keabsahan sebuah informasi. Karena memang gitu. Dalam model penulisan para ulama salaf itu memang tidak dikenal istilah footnote atau catatan kaki secara detail dari kitab ini kita enggak ada catatan, atau dari manuskrip ini enggak ada catatan. Banyak ulama yang melakukan seperti itu. Ketika dia ternyata banyak melakukan kebohongan, maka orang seangkatannya akan mencap dia sebagai pembohong dan informasinya nggak bisa diterima. Itu banyak dalam kitab hadis. Tapi ketika dia orang kredibel, maka riwayat itu diterima. Atau paling banter, para ulama hanya mengatakan saya belum menemukan sumbernya. Misalnya kayak ini yang banyak dilakukan oleh Imam Al-Iraqi dalam mengomentari kitab Ihya-nya Imam Ghazali, ketika beliau tidak menemukan hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali, Imam Al-Iraqi memang saya belum menemukan sumber. Itu menghormat. Nah, apa yang dilakukan Imam Ad-Dani enggak seperti terutama nasab Ba'lawi sudah diisbat, sudah ditetapkan oleh Imam Murtadha Az-Zabidi. Anda cari di Google siapa Imam Murtadha Az-Zabidi. Beliau seorang ahli hadis, seorang ahli nasab, seorang ahli tasawuf, karangannya besar-besar, mungkin ada ratusan. Diakui oleh ulama pada masanya sebagai seorang yang kredibel dan orang yang punya kapasitas. Imam Murtadha Az-Zabidi dalam Ar-Rujan ini Manaqibi Bani Alawi, ya, jadi karya beliau dalam hal nasab yang menerangkan sejarahnya keturunan Ba'lawi. Di situ beliau mengatakan adanya sosok keturunan atau putra dari Ahmad Al-Muhajir yang namanya Ubaid. Imam Az-Zabidi ini menyampaikan informasi ini beliau dapatkan dari seorang tokoh nasab yang semasa dengan Imam Ubaidillah, itu namanya Al-Ubaidili, Syaraf Al-Ubaidili. Jarak antara Imam dan Imam Ubaidillah ada ratusan tahun. Bukan ada saya belum mungkin ada 400-an tahun ya. 400-an tahun. Para ulama gak pernah ada yang protes. Mereka membaca kitab Ar-Raw Al-Zali, gak pernah ada yang protes. Karena mereka tahu kode etik di dalam Al-Quran melarang mereka untuk membohongkan ya, Imam Murtadha Az-Zabidi tentang nasab. Ini kode etik Allah itu yang mengatur gitu loh. Kemudian datang Imaduddin Usman mengatakan, saya tidak menemukan di kitab Baru Asab, tidak menemukan Imam Murtadha Az-Zabidi karangannya banyak. Karangannya banyak. Apakah Anda sudah membaca semuanya? Imam Al-Ubaidillah itu karangannya banyak. Kemudian Imaduddin Usman mengatakan, ini skandal ilmiah. Saya tahu Pak Imad. Saya mau tanya, Anda
bisa mengatakan itu adalah informasi palsu atau skandal ilmiah, kalau dua hal ini Anda lakukan. Pertama, Anda harus membaca dan menunjukkan Anda pernah membaca semua karangannya Al-Ubaidillah. Di mana karang Ubaidillah banyak sekali, ada yang sampai 10.000 halaman. Dan sayangnya tidak semua terselamatkan. Apa Anda semua membaca semua? Kemudian Anda buat kesimpulan bahwa ini informasi keliru. Yang kedua, Anda bisa mengatakan Imam Al-Murtadha Az-Zabidi ini keliru atau berbohong atau melakukan skandal ilmiah kalau Anda bisa menemukan seorang ulama yang sezaman dengan Az-Zabidi mengatakan bahwa Az-Zabidi ini adalah pembohong atau orang yang tidak punya kapasitas. Baru ucapan Anda bisa diterima bahwa Az-Zabidi bukan ada melakukan skandal intelektual. Tapi kan nggak ada, bro. Nggak ada, Pak Ahmad. Anda belum pernah membaca semua karya Al-Ubaidillah. Anda juga belum pernah menyampaikan ada satupun ulama yang membohongkan Az-Zabidi. Lantas bagaimana Anda mengatakan bahwa Az-Zabidi melakukan skandal ilmiah? Wong riwayat itu bisa terjadi, mungkin ada manuskrip, ada banyak kemungkinan. Mungkin Az-Zabidi menemukan kitab Al-Ubaidillah atau dia menemukan riwayat lisan dengan bersanad dan seterusnya. Banyak kemungkinan. Yang jelas Az-Zabidi adalah seorang yang kredibel, yang kapasitasnya diakui oleh para ulama, dan karena itu dia bisa menjadi hujjah, yang menjadi argumen dasar menurut Al-Quran. Di mana argumen ini atau kapasitas atau argumen Az-Zabidi bisa Imaduddin runtuhkan kalau Imaduddin bisa menyampaikan hal ini, ya. Dia membuktikan bahwa dia punya semua bukunya Al-Ubaidillah yang dia baca di hadapan publik dan tidak menemukan. Atau yang kedua, dia menemukan satu atau berulama yang berkapasitas yang mengatakan bahwa Az-Zabidi adalah seorang pembohong. Kalau Anda tidak melakukan dua hal itu, kemudian Anda mengatakan bahwa informasi Az-Zabidi tidak diterima dengan argumen, bagaimana mungkin orang yang abad sekian menyampaikan informasi ratusan tahun yang lalu, dan Anda telah berjalan di luar rel kode etik penelitian khobariyah, penelitian informasi di dalam Islam, yaitu dalam Al-Quran. Silakan. Dan yang kedua, Anda juga berada di luar jalur penelitian atau manhaj tahqiq yang sudah dilakukan oleh para alim. Dan yang lebih parah lagi, yang ketiga adalah Anda nggak punya adil. Dan para alim mengatakan seorang ulama yang kapasitasnya diakui oleh dunia Islam sebagai pembohong atau pelaku skandal. Ini Pak Imaduddin, ya, nasihat sahabat. Jadi para dulur-dulur kabeh, marilah kita itu gak usah nekonik, ya. Kita nderek para ulama. Para ulama masuk bukan bodoh. Yang ada mengatakan pengikutnya Pak Ahmad, dulu belum ada penelitian, dulu enggak. Cobalah Anda baca kitab-kitab usul fikih, kitab-kitab ilmu nasab, di sana sudah ada itu. Metodologi penelitian nasab sudah ada. Anda baca, ya. Demikian dulur-dulur, semoga Allah SWT membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Dan semoga kalau apa yang saya sampaikan salah,
Ya Allah, semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Dan semoga Allah memberikan petunjuknya kepada Pak Yai Imaduddin, kepada para pengikutnya, kepada para pengagumnya. Dan kalau Pak Yai Imaduddin keliru, semoga semua juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Demikian saudara-saudaraku semua yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.